masih Sicilian, Be. Iya makanya. Ada Sicilian, jadi Bigetron ini mereka lebih stabil dari early sampai dengan late game. Kecuali memang ada yang bisa dikacaukan untuk ritme mereka, irama mereka. Kalau ngomongin ritme, apakah Franco kali ini akan sudah diamankan terlebih dahulu, akan mengubah ritme permainan dari Leda. Game yang kedua akan kita saksikan sesaat lagi menuju ke pada Lane of Down. Game penentuan, apakah bakal 2-0 atau 2-1 untuk sekarang. Langsung saja FPL Arena, mana suaranya? Oke, so ini dia untuk game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Langsung menuju ke arah laning-nya masing-masing dan sudah terlihat dari Henki akan mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Iron Hook memang udah di pop up, tapi belum connect ke arah siapapun. Pertukaran damage terlebih dahulu di 1 menit yang pertama. Ya, membeli waktu sedikit, apalagi kalau ngomongin soal kontes Lito Wanderer. Buat sekarang pun melihat Persik yang sudah memiliki 2 skill otomatis langsung diganggu dari Max-nya. Retribution pun on point, namun ternyata Max masih mendapatkan satu Lito Wanderer-nya out of nowhere. True damage save the day. Yes, dan jangan lupakan Max dari Karina yang kita lihat kemarin ini bakal build ke arah dari tank. Oke. Dan dari EVOS Legends berarti bahwa mereka butuh 1 atau 2 hero yang bisa melakukan penetrasi. Dan itu bakal bergantung di tangan Clover nanti. Clover dengan Beatrix. Apakah akan selesai dengan Demon Hunter Sword atau bahkan dengan Husklaw? Karena menengok dari Karinya, Matt ini akan sangat mengerikan sekali kalau seandainya Matt yang bakal menangin landing phase seperti tadi di game yang pertama. Ya ini potensi late game dari Bigetron Alpha sih banyak banget ya. Cecilion, Kari kalau misalnya udah masuk ke arah menit 15 sampai 20. Itu berarti harus ada 2 hero yang benar-benar mereka incar dari awal. Cuma saya kali ini Setuju. Bajan dan juga Ki yang masih gontok-gontokan aja mencoba untuk ngasih pressure satu sama lain supaya mereka nggak bisa melakukan rotasi dengan lebih bebas lagi. Oke, melihat dari bottom lane ada sedikit pertikaian yang terjadi dari awal game. Di sisi lain Pendragon juga mendapatkan momentum yang sama. Sorizo dalam ancaman tapi Iron Hook-nya connect. Langsung menuju kepada arah depan Sorizo. Sprint pop out. Tidak akan ada sprint untuk di setup Turtle. Wow, satu trigger ke arah spell yang pastinya akan berpengaruh nantinya. Kita melihat juga dengan Turtle yang udah mulai spawn, ada beberapa cicilan chain dilemparkan sana, tapi Iron Hook dan seorang banyak berhasil connect ke arah Ki. Masih bisa selamat untuk beberapa saat, tapi ternyata gak terlalu lama karena first blood langsung bisa disecure oleh Tas yang menjadi mid laner. Oke, buat sekarang Tasnya masih bertahan di area belakang tanpa adanya pergerakan sama sekali dari teman-teman EVOS Legends. Tas masih mempertahankan posisinya dengan 1 point kill yang dia dapatkan tadi di area dari River. Ya, di sisi lain juga kita melihat Matt dan juga Clover ini penentuan juga di early-nya bakalan seperti apa, siapa yang bisa menangin laning phase terlebih dahulu karena akan berpengaruh kepada keseluruhan game kali ini. Tapi di sisi lain juga kita melihat dari satu RH berhasil connect lagi Bajan. Aim rate yang begitu tinggi tapi masih ada Sanguine Claw yang men-trigger flicker dari seorang Bajan. Itu Enhanced Sword, immune, dan flickernya juga di momen yang tepat ketika Sanguine Claw-nya hampir menangkap seorang Franco dari Bajan. Ya, itu pas banget tadi sih. Apalagi Iron Hook-nya juga kan. Berarti lawannya juga tadi kena enhance dari sword-nya. Ini masih ada damage tambahan juga. So far kalau kita lihat masih cukup berimbang dari objektif dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan ada satu pergerakan tadi yang hampir saja mendapatkan momentum dari Renner Apathy yang tidak connect ke arah siapapun. Buat sekarang di menit yang ketiga permainan, lagi dan lagi EVOS Legends selalu bisa mempertahankan tempo karena mereka tahu lawannya adalah Bigetron Alpha. Mereka tahu nggak bisa bermain dengan terburu-buru, apalagi kalau ngomongin soal emblem. Yang dimana mereka benar-benar lumayan bisa dibilang 50-50 untuk para junglernya karena buat sekarang hanya ada perbedaan di area Retribution cooldown. Oh iya, di sana aja sih retrinya. Yang lainnya masih tetap standar lah ya. Kalau dari Mashanya masih dengan penetration, mungkin dengan physical attack tambahan. Weapon Master juga masih dipakai nanti oleh Clover, physical attack movement speed. Ada attack speed 1 diisi oleh dia. Tidak full loh dengan movement speed. Dan ini bukan pertama kalinya kita melihat seperti di game yang pertama. Versik selalu ketinggalan level oleh Max. Karena dengan efek dari damage to monster ini benar-benar memperkaya para jungler. Dengan emblem jungle-nya itu sendiri untuk di early game di 5 menit awal seperti Max dari Bigetron Alpha. Jadi keuntungan untuk early-nya ya, meskipun dari EVOS Legends memang bisa melakukan pertukaran dengan satu eliminasi yang berhasil mereka dapetin. Cuman ini yang bakal jadi penentuan lagi nih. Turtle yang kedua, setup udah mulai dilakukan oleh kedua tim. Kali ini Pendragon yang bahkan mencoba untuk mengacak-ngacak setup di bagian depan. Tapi masalahnya Max bisa melakukan Turtle dengan begitu mudah. Namun 16 juga connect karena 2 pemain sekaligus Bajan masih bisa melarikan diri. Tapi tidak dengan seorang Persik menjadi pemain penting dan Tas Dede sebagai mid laner. Kali ini juga harus langsung lari dan nge-trigger sprintnya. Iya, dia nggak bakal mau dalam keadaan yang cukup berbahaya, apalagi menengok dengan
dua Numenon Blast yang tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada cancellation Omawa, tidak ada enhance chain untuk menghentikan bagaimana Lolita dari Ki dengan double stun-nya barusan. Yes, dan berarti bahwa 2 kali sudah kita melihat bagaimana Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mengamankan turtle-nya. Dan jangan lupakan juga ini adalah penampilan dari Bigetron Alpha yang mereka ulang lagi di game yang kedua. Mereka kali ini leading. Bahkan dari matnya ini sulit untuk bisa disentuh levelnya. Lihat, level difference-nya masih sama. Oke, sekarang sama. Tadi lumayan jauh. Oke, langsung di cancel begitu saja. Bajan menghentikan pergerakan dari Ki. Mencoba untuk bermain lebih agresif. Untuk sekarang Clover pun masih mampu untuk bertahan dengan satu Nibiru's Passion Clear Wave instan. Iya, rotasinya dilakukan ke area gold laner kali ini karena pastinya kita melihat juga bagaimana satu tarikan dari seorang Bajan berhasil connect ke arah seorang Ki, tapi nggak mau diinisiasi lebih lanjut karena turret mereka juga dalam bahaya. Hampir saja di all-in ke arah Ki dan tidak ada runner apati, jadi masih aman untuk Ki juga. Langsung dash ke arah belakang, meninggalkan pergerakan ofensif dari Bajan. Dan di sisi lain kita bakal melihat bagaimana Mat udah mulai ketahuan, sprint pop out dilakukan dan bahkan kali ini langsung disengage, repositioning dilakukan karena dia tahu untuk sekarang dia berada dalam sebuah ancaman sepertinya. Iron Hook yang lagi-lagi masih belum berhasil connect, bahkan juga satu tembakan tentunya, tapi masalah di sisi lain Versik dalam bahaya 16-nya akan langsung dilemparkan terkena ke arah satu pemain Kosil dari seorang Bajan. Apakah akan memberikan efek maksimal kali karena di sisi lain juga Real World Manipulation dari seorang sudah mulai terbuka kayaknya dalam ancaman, tapi di sisi lain juga lihat kayaknya harus berhasil tumbang dan 3 pemain dari Bigetron Alpha akan mundur terlebih dahulu. Counterplay set up lagi dari EVOS Legends. Dia memainkan Bajan di area lini belakang dengan flicker hook yang dia lakukan barusan. Apalagi mendapatkan Max, itu langsung mematahkan tempo permainan. Sehingga Bigetron Alpha yang tadinya ingin melihat 1 bahkan 2 poin kill tidak jadi. Di area bottom lane, Sorizo pun udah mulai muncul ke depan dengan menggunakan Polystar Moon jump in dari Versiknya mencoba untuk menggunakan enhance tapi ternyata Max mengamankan retribution dengan on point. Bajan mendapatkan Sorizo tapi tidak ada follow up damage dan langsung disengage. Bigetron Alpha terlalu kuat di early game-nya. Terlalu kuat di early game, terlalu kuat di area objektif juga. Turtle udah beberapa kali mereka dapetin 3 kali bahkan. Terus kalau kita ngomongin dari outer dari bagian bawah bisa banget dicicil oleh seorang Matt. Cuman masalahnya ketika memasuki ke arah late game, ini damage dari Clover juga udah nggak main-main. 1 hit saja dengan snipernya itu udah cukup membuat Matt langsung mundur. Dan bahkan dia yang dapat ke area gold buff-nya. Ya, tapi secara level ini Matt masih unggul dibandingkan dengan si Clover sendiri. Dan dari Bigetron Alpha, Lolitanya sih di sini yang menjadi faktor penentu untuk Bigetron Alpha bisa selalu memenangkan duel di early. Oke, apakah langsung dijawab begitu saja? Ki sudah mulai memunculkan wujudnya di area sebuah laning phase gold lane dari EVOS Legends. Zoning out pun sudah mulai dilakukan. Versik mendapatkan purple buff-nya. Sepertinya masih aman-aman aja. Tidak ada pertikaian yang begitu bisa dibilang mengancam dari kedua belah pihak. Cuma nyicil-nyicil aja karena fokus utama dari kedua tim mungkin lebih ke arah objektif untuk saat ini. Dan juga kita melihat tadi satu iron hook dari seorang Bajan. Rate-nya untuk game kali ini benar-benar tinggi banget. Beberapa kali selalu bisa ngedapetin pemain, cuman... Udah panas? Iya udah panas, cuman ya nggak ada inisiasi lanjutan. Cuma Kosil udah berhasil dibuka kali ini. Berhasil mengkode ke arah 3 pemain langsung untuk 16-nya. Cuma masa Moreno tetap harus berhasil itu bahkan terlebih dahulu. Real World Manipulation-nya connect ke arah seorang kill lagi. Versik mencoba untuk mengajar ke arah Matt, tapi belum berhasil. Dan satu tembakan terakhir dari Clover mendapatkan 1 pemain tambahan untuk EVOS Legends. Dibalaskan dengan instan bagaimana sebuah setup yang dilakukan oleh Ki. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan pergerakan dari seorang Clover. Di arah belakang dia runner up artinya udah on point banget. Dan itu adalah target yang paling maksimal untuk sekarang 2 poin. Tanpa trade kill sama sekali. Membuahkan sebuah momentum bagi EVOS Legends dari debutnya untuk kali ini. Tas yang biasa bermain sebagai jungler, kali ini bermain sebagai mid laner dan baru selesai dengan jenis one-nya Omawa. Iya sih, itu tadi padahal setup yang manis ya. Coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha. Ini 16 dari dalam rumput, tapi gagal juga. Karena hanya 2 pemain yang berada untuk PTR. Oke, tapi buat sekarang Max langsung ngincer ke arah Versik mencoba untuk langsung menggunakan sport enhance-nya. Menghindari sebuah teamfight yang ada. Moreno tapi sudah mengarah di depan sana. 1 tamparan base impact langsung di-flicker oleh Ki. Mencoba untuk menangkap seorang Versik tapi ternyata masih bisa sword ke arah belakang. And save the day. Wah, flickernya jadi terbang sia-sia bisa dibilang karena nggak ada inisiasi lanjutan yang mau coba dibuat. Cuma masalah kali ini Nas Dede dan juga Versik sudah mulai mendekat dengan Lord yang berhasil diamankan oleh seorang Max. Oke, langsung ada Polystar Moon juga ke arah depan sana mencoba untuk bertahan tapi Pendragon tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sprint pop out, dia tahu
dia dalam bahaya kalau terlalu lama di dalam area teamfight. Iya, nggak mau dilama-lamain lagi karena itu bakal menjadi bumerang untuk teman-teman dari EVOS Legends. Dan kita ngeliat juga dari segi item stationnya udah banyak perubahan pastinya Om Wawa. Yes, ini yang menarik pasti ada Swift Boots ya. Yang dipakai oleh Max mungkin menambah dari attack speed-nya. Sedikit saja Curse Helm, ada Guardian juga. Jadi bener akan mengarah menuju ke item defense. Sedangkan untuk Julian dari Versik masih dengan full item attack lah. Dan ada Melvic Roar kali ini. Jadi Clover bakal jauh lebih sakit dan dia sudah siap untuk melakukan teamfight. Oke, Ki kali ini udah mulai langsung menunjukkan Guardian Bulwark-nya dan bahkan Numenan setup. Apakah ada flicker? Tidak ada flicker sepertinya. Terus saat ini setup sudah mulai dilakukan dan bahkan EVOS Legends mencoba untuk mempertahankan teritorial pertahanan base-nya di semua lini. Iya, susah banget karena lihat di area top lane pun pergerakan dari Sorizo berhasil ngedapetin 2 turret sekaligus. Dan bahkan Pendragon Masya yang terkenal dengan objektifnya belum berhasil ngedapetin 1 pun turret. Di sisi lain juga Bajan berhasil mendapatkan 1 Iron Hook-nya. Cuma masalah connect-nya ke arah hero-hero tebal. Yes, dan masih belum ada targeting di area backlaner-nya sehingga membuat sosok Moreno seolah-olah tidak tersentuh sama sekali. Dan makin sulit lagi untuk ditumbangkan bagi teman-teman dari EVOS Legends dikarenakan Ki selalu mendapatkan sebuah posisi yang dimana dia ngebadanin semuanya. Dia makan semua dealing damage-nya. Dan bahkan sampai-sampai Sorizo di explainer-nya di match build ini udah benar-benar menyentuh ke angka 43.000. Oke, dan Max ternyata nggak berhasil ngedapetin ya ke area purple buff-nya karena Retribution di-trigger oleh seorang Versik menjadi keuntungan. Pastinya untuk Versik nggak berhasil kehilangan. Dan kita bakal melihat lagi dari sisi lainnya, 5 pemain dari EVOS Legends sudah mulai bergerak mencari objektif yang bisa mereka dapetin sebanyak-banyaknya. Setidaknya mengejar ketertinggalan gold mereka dulu. Setuju. Menengok dari ketertinggalan gold 5.000 gold leading di menit yang ke-11 nih Om Wawa. Yes, ini adalah golden yang oke banget sih untuk Bigatron Alpha selama mereka masih bisa mempertahankan momentum ini juga. Dan player stats kita untuk Max dengan karena dia, ini kayak dia cukup tinggi juga apalagi dengan item defense yang memang selalu dibawakan oleh Max. Oke, untuk menangkap ke arah satu sosok Karina Tank seperti ini. Mau tidak mau, harus ada zoning out yang begitu luar biasa dari Pendragon. Either way itu menuju kepada seorang Mat dengan Karinya atau menuju ke arah Moreno. Karena cuma 2 pemain itu aja yang bisa di-engage sama Pendragon dengan basic attack yang dia miliki. Tapi masalahnya ya, di sini ada Bigatron Alpha, mereka nggak punya 1 true damage pasif. Ada 2. Ada 2. Ada Kari juga. Dan Karina ini benar-benar meltdown banget hero setebel apapun dengan true damage yang mereka miliki. Apalagi kalau ngomongin soal bagaimana early game seperti ini. Dan sesaat lagi mungkin akan selesai dengan Demon Hunter Sword atau minimal dengan Golden Staff. Wah, semakin mengerikan sih, semakin banyak item yang bisa dimiliki. Begitu juga dari EVOS Legends. Kalau penetrasinya udah bisa mereka amankan, entah itu nanti dari Genius One ataupun untuk item-item lainnya, itu pasti akan menjadi bumerang juga yang bisa diberikan ke arah para pemain dari Bigatron Alpha. Konsol sudah dimulai dibuka oleh Bigatron juga menuju ke arah pemain dari EVOS Legends. Clover langsung bisa menemukan 1 pemain di sana. Terus Stun Bajan gak bisa kemana-mana lagi, tapi masih ada pergerakan 16-nya connect dengan Slinger, tapi ternyata gak dapat ke arah siapapun KB. Oke, langsung ada pergerakan NSN dibantu dengan reward manipulation. Sorizo jump in dengan Falling Star Moon-nya mencoba untuk menangkap ke arah tas diri, tapi ternyata Sorizo langsung nge-pop out sprint ke arah belakang. Pendragon, where is Pendragon? Di mana Pendragon? Tidak ada yang mengetahui posisi dari Pendragon, tapi untuk sekarang Iron Hook-nya hampir mengenai ke arah Sorizo. 1 member tumbang Moreno tidak terdeteksi lagi untuk sekarang. Sorizo pun udah nggak memiliki status sprint pop out-nya. Dan Sorizo udah mulai ketangkep 1 demi 1 Iron Hook-nya hampir. Bajan sedikit lagi menangkap ke arah Sorizo yang sudah memiliki immortality. Mat terkena efek dari Render Apathy. Di sisi lain Max-nya masih menahan dealing damage yang dimiliki oleh satu sosok Sorizo. Immortalnya pecah. Shotgun Wesker down. Versik mendapatkan point kill-nya. Pendragon mendapatkan Mat. Permainan diputar kembali. Ki juga down. Dan Lord akan secure by EVOS Legends. Outplay yang dilakukan EVOS Legends dengan memanipulasi pergerakan dari Pendragon yang tidak terlihat sama sekali di area jungle. What a nice positioning kali ini dari EVOS Legends dan membuat mereka bisa punya space yang luas banget. Auto turret sudah tumbang di area mid. Bahkan inner turret seharusnya bisa menjadi target mereka berikutnya dengan ngebawa Matrix di game kali ini. Apakah akan ada push lagi dengan menggunakan Yif dari high ground yang kita ketahui bahwa dia memiliki area teritorial yang sangat amat jauh dan Pendragon selesai dengan Thunderbelt Om Wawa. Yes, akan ada efek super slow nanti. Super slow. Yang didapatkan dari item tersebut. Dan sementara tadi memang tarik ulur dari EVOS Legends yang bagus banget. Apalagi mereka bisa memaksimalkan potensi match yang dipakai oleh Pendragon. Dimainin selama Pendragon tidak terlihat di arah dari minimap.
pastinya bisa menjadi salah satu ancaman untuk Vitron Alpha. Hampir saja Bajan menangkap satu dengan Iron Hook yang dia miliki. Buat sekarang, Ki dalam keadaan yang sekarat benar-benar tertampar di arah belakang sana dengan efek knock up airball. Dan terkena efek Iron Hook. Tertangkap Bajan. Killing spree pun diamankan oleh Clover. Di depan versi mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Pikiran Alpha. Sementara itu dilihat dari EVOS Legends memaksimalkan potensi dari Super Minion yang masih berjalan. Pendragon langsung bergerak ke sisi lainnya mendapatkan satu objektif lagi. Dan langsung ada disengage. Sementara Clover masih belum mau berhenti. Dia langsung melakukan poking terhadap base turret di bagian mid lane. Versing menangkap ke arah depan. Dan combo lagi Kitty. Tertangkap lagi 2 member down. Pendragon zoning out karena Matnya terpaksa untuk mundur. Dan ini udah benar-benar terbuka untuk base turret yang terekspos. Langsung menuju ke base. EVOS Legends mendapatkan 2-0. 2-0 EVOS Legends di game yang pertama. Mereka setelah payah, tapi untuk game kali ini easy win. Straight push Om Wawa. Straight push, gak pakai basa-basi. Yes. Dan kita melihat adanya kombinasi permainan tadi dari Iron Hook dan juga Bajan. dibuka dengan adanya enhanced chain.